Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera buat saudaraku dimanapun berada. Puji syukur tak lupa kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua dengan penuh kasih sayang dan sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tak lupa kita aturkan salam hormat taklim kita kepada guru kita yang telah membimbing kita dengan penuh kasih sayang dalam bermunajat kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun berada, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'in wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita kali ini berjumpa kembali di channel Ki Ageng Mageti Al-Jawiniyah. Sekedar pendahuluan, kalau kita di Ka'bah diundang oleh Allah, kenapa kita tidak berjumpa dengan Allah? Jadi materi yang kami bahas adalah tentang kiblat daripada umat yang sebenarnya. Kiblat kita terbagi dalam beberapa hal dan kita bahas. Jadi ini sangat menarik untuk dibahas, bahwa haji sebagai puncak ibadah umat Islam, tempat seluruh manusia berkumpul melaksanakan ibadah dengan satu tujuan, agar bisa merasakan kedekatan dengan Allah, bisa berjumpa dengan Allah. Wukuf di Arafah bukan sekedar menunggu kekosongan, bukan menunggu waktu habis, tapi menunggu turunnya nur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung. Sebagai contoh, kalau kita diundang oleh bupati misalnya, yang membuat undangan bupati diundang ke pendopo atau rumahnya, tentu bisa dipastikan kita akan berjumpa dengan bupati. Begitu juga kalau kita diundang oleh presiden, yang membuat undangan itu adalah presiden, dan itu merupakan undangan resmi, dan kita diundang ke istana negara, bisa dipastikan juga bahwa kita akan berjumpa dengan presiden. Kita tidak berjumpa dengan presiden, ada kemungkinan undangan yang kita terima adalah palsu, atau presiden tidak pernah mengundang kita, atau kita tidak mengenal sama sekali sosok dari presiden itu sendiri. Sama halnya sahabat dan saudaraku yang baik, dengan menunaikan ibadah haji, menemui atau memenuhi daripada undangan Allah sebagai tamu Allah. Berapa banyak di antara jamaah haji yang konon kabarnya menemui undangan Allah, tapi tidak pernah berjumpa dengan Allah di sana. Lalu di mana sebenarnya itu letak kesalahannya, atau di mana salahnya? Apakah undangan yang kita terima adalah undangan palsu, atau kita tidak mengenal Allah sama sekali? Bisa jadi kedua-duanya benar. Orang yang memenuhi undangan Allah, datang sebagai tamu Allah di Baitullah, tentu akan disambut oleh Allah dengan sukacita. Allah akan memperlakukan tamunya dengan sangat baik. Permohonan para tamu akan dikabulkan sebagai wujud kasih dan sayangnya. Namun dari seluruh orang yang menunaikan ibadah haji, berapa orang yang benar-benar memiliki pengalaman berjumpa dengan Allah, berdialog dengan sang pemilik Ka'bah? Tuhan yang dituju oleh segenap
hamba. Sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun berada, seluruh orang yang datang menunaikan ibadah haji tentu saja akan disambut oleh Allah tanpa kecuali. Tapi pertemuan dengan Allah antara satu dengan lainnya memiliki tingkatan yang berbeda. Sebagian merasakan Allah begitu dekat ketika mereka berdekatan dengan Ka'bah, ketika mereka mencium Hajar Aswad, atau ketika berada di padang Arafah. Mereka menangis merasakan kehadiran Allah. Perasaan itu yang sulit untuk dijelaskan bagi kita semua, meyakini dan merasakan akan perasaan tersebut. Bagi yang sudah mencapai tahap makrifat kepada Allah, perasaan itu bukan sekedar perasaan, tapi bisa berupa kepada pertemuan yang begitu didambakan. Harus diingat bahwa Allah itu tidak berada di Ka'bah, tidak berada di masjid atau tempat suci lainnya di muka bumi. Dia, Allah, berada di hati hambanya yang lembut dan tenang. Dia bersemayam dalam diri hamba yang dikasihinya. Di sanalah Allah berada. Sementara kiblat itu sebenarnya ada 4. Jadi kalau kita berbicara tentang kiblat, ya kan, tentang kiblat atau arah pandangan dalam beribadah, sebenarnya memiliki 4 tingkatan yang berbeda. Yang pertama, kiblat syariat kita adalah Ka'bah. Ke sana seluruh muslim menghadapkan wajah kita untuk beribadah. Yang kedua, kiblat tarekat adalah kolbu. Di samping menghadapkan wajah kepada Ka'bah, seorang yang telah menekuni tarekat menemukan metode untuk menyebut nama Allah, maka kolbu menjadi kiblatnya. Dari sana terpancar cahaya Allah yang terus-menerus dirasakannya. Dalam kolbu yang berada dalam dirinya tersebut, dia menemukan Sang Maha Sempurna. Maka benarlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Barang siapa yang telah mengenal dirinya, telah mengetahui letak kolbunya. Kemudian dari sana dia menyebut nama Allah, maka dia telah mengenal Tuhannya secara perlahan-lahan. Selanjutnya, kiblat hakikat adalah sang guru sejati atau waliyam mursida. Di samping menghadapkan wajah kepada Ka'bah sebagai syarat utama di dalam syariat dan merasakan getaran ilahi di dalam kolbu, maka seorang yang ingin memasuki alam hakikat wajib memiliki pembimbing rohani. Wajib memfokuskan pandangannya kepada mursyid yang membimbing rohaninya menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Junaidi al-Baghdadi atau Syekh Junaidi al-Baghdadi berkata, makrifat kepada guru mursyid adalah mukadimah makrifat kepada Allah. Mengenal guru mursyid adalah awal atau pembuka dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun berada, berzikir tanpa adanya pembimbing, maka seseorang tidak akan sampai kepada alam hakikat, akan tersesat di tengah perjalanan. Maka Syekh Abu Yazid Al-Bistami mengingatkan akan bahaya orang yang menuntun ilmu hakikat tanpa memiliki guru, hanya dengan membaca atau mendengar. Barang siapa yang menuntut ilmu tanpa memiliki syekh, tanpa memiliki guru mursyid, maka wajib setan sebagai syekhnya atau sebagai guru mursyidnya. Guru dan mursyid itu sebenarnya 2 unsur yang terpisah. Yang satu berhubungan dengan jasmani dan yang satu lagi berhubungan dengan rohani. Guru akan membimbing jasmani pada murid, mengajarkan tentang kebaikan, memberikan arahan tentang tata cara ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan daripada Rasulullah SAW. Sedangkan mursyid adalah pembimbing rohaninya murid,
Mursyid adalah rohani guru yang telah diberi izin oleh guru sebelumnya, dan jalur keguruannya bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hakikat izin yang diterima oleh guru mursyid adalah berasal dari Rasulullah langsung untuk membimbing umat menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mursyid ini sering disebut sebagai khalifah Rasul yang melayani umat dengan membimbing mereka secara lahir dan batin. Karena guru dan murid ini berkumpul dalam satu pribadi, maka sering disebut guru mursyid atau syekh mursyid. Guru mursyid sudah pasti harus mempunyai kualitas seorang wali Allah. Dan seorang wali Allah belum tentu mempunyai kualitas sebagai mursyid. Banyak wali Allah yang ilmunya diperolehnya bukan untuk disebarkannya, tapi cukup untuk diamalkan sendiri. Jadi memang banyak wali Allah yang ilmunya diperoleh, tapi tidak ada wewenang untuk mengajarkan kepada yang lain, namun hanya dipakai untuk dirinya sendiri. Dan yang mengajarkan ini adalah wali Allah yang dalam Al-Kahfi 17 disebut sebagai waliyam mursyidah. Maka Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa sangat penting bagi seseorang yang menempuh perjalanan rohani mempunyai seorang guru mursyid yang membimbing agar tidak tersesat, sebagaimana yang beliau kemukakan. Di antara hal yang wajib bagi para salik yang menempuh jalan kebenaran adalah bahwa dia harus mempunyai seorang guru mursyid dan pendidikan spiritual yang dapat memberinya petunjuk dalam perjalanannya, serta melenyapkan akhlak yang tercela. Yang dimaksud pendidikan di sini, hendaknya seorang pendidik spiritual menjadi seperti petani yang merawat tanamannya. Setiap kali melihat batu atau tumbuhan yang membahayakan tanamannya, maka dia langsung mencabut dan membuangnya. Dia juga selalu menyirami tanamannya agar dapat tumbuh dengan baik dan terawat, sehingga menjadi lebih baik dari tanaman lainnya. Apabila engkau telah mengetahui bahwa tanaman membutuhkan perawat, maka engkau akan mengetahui bahwa seorang salik harus mempunyai seorang mursyid. Sebab Allah mengutus para rasul kepada umat manusia untuk membimbing mereka semua ke jalan yang lurus. Dan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau telah menetapkan para khalifah sebagai wakil beliau untuk menunjukkan manusia ke jalan Allah. Begitulah seterusnya sampai hari kiamat nanti. Tetap akan ada ulama warasatul anbiya atau ulama pewaris ilmu-ilmu Rasulullah. Oleh karena itu seorang salik mutlak membutuhkan seorang mursyid. Maka dengan kita berbakti kepada mursyid, guru yang waliyam mursyidah, walinya Allah yang waliyam mursyidah, maka sudah dapat dipastikan bahwa kita akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang kriteria dan syarat guru mursyid serta pentingnya guru mursyid di dalam menempuh jalan kepada Allah, serta dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang menjelaskan panjang lebar tentang mursyid, maka akan kita bahas di uploadan kita selanjutnya. Demikian sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun berada semua, semoga semua ini bisa menjadikan bermanfaat untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuh terhadap Allah dan Rasulnya. Salam hormat kami, salam damai, salam bahagia, salam sejahtera dari kami Majelis Zikirullah Arwahul Muhadasah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Alkah Waliul Amri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Tuhan Mahagani, kekalkan